Sholat sunat muakkad, sholat sunat gair muakkad. Ditinjau dari pentingnya sholat itu dikerjakan. Kalau ditinjau dari sebabnya, ada dua. Ada sholat sunat dikerjakan bersebab, ada tanpa sebab. Likulli baina adzanin wa iqamatin sholatun. Ya. Tiap-tiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Ya. Tiap-tiap sehabis adzan sebelum diqomat itu ada sholat sunat. Sholat sunat ini maksud itu macam-macam. Ada yang sifatnya qobliyah, ada yang sifatnya mutlak atau intidhar itu tadi. Untuk sholat isya itu bukan qobliyah isya namanya. Nggak ada qobliyah isya. Tidak diterangkan di dalam hadis. Jadi yang ada itu kalau orang mau sholat sunat qobliyah isya itu, kalau nggak sholat intidhar ya sholat mutlak. Dianjurkan sujud di luar sholat. Sujud apa namanya? Sujud syukur. Sujud syukur itu sembarang. Sekarang kita kena merasa, alhamdulillah, di mana-mana kena banjir ya Pak Imamnya, di Jombang banjir, di Malang banjir, di Pasuruan banjir, Bojonegoro banjir. Alhamdulillah di Surabaya kita sujud syukur. Ya. Apa yang dibaca kalau sujud syukur? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dibaca sebanyak-banyaknya sampai 11 kali kalau perlu. Jadi ini syukur perbuatan ini itu katanya rawat jaga pelihara, rawat jaga pelihara. Ya. Istri kita, suami kita, anak kita kan rezeki semua itu ya. Rumah kita, apalagi? Ya tubuh kita ini, mata kita rawat jaga pelihara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Allah juga masih secara terus-menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya. Salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa ialah nikmat kemampuan untuk kita mentaatinya dengan membuktikan keimanan kita kepadanya. Nikmat berikutnya ialah nikmatul imani wal Islam, nikmat umur, nikmat kesempatan, maupun nikmat-nikmat yang lain yang semuanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya dengan syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk senantiasa mensyukuri karunia dan nikmat Allah yang begitu banyak, agar kita termasuk orang-orang yang dapat beruntung dan berbahagia baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti di saat kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita teruskan atau kita lanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam sholat, ya.
baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Insya Allah nanti kita berharap kita lebih banyak berdialog, saling berdiskusi, bertanya jawab tentang seputar persoalan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengenteng-entengkan atau mengabaikan sholat-sholat sunat, ya. Sebab banyak orang mengatakan wong sunat ae kok nek dilakoni dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak berdosa. Ada orang yang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sendiri sampai kakinya bengkak kalau sholat di malam hari itu, sampai istrinya kasihan, ya. Maka Rasulullah SAW kata, wahai istriku Aisyah, apakah engkau tidak senang apabila aku menjadi termasuk salah seorang hamba Allah yang banyak bersyukur? Sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri dalam sholat sunat. Itu Rasul, padahal orang sudah dijamin masuk surga. Masa kita yang tidak ada jaminan masuk surga terus kita malas-malas melakukan sholat sunat, ya. Apalagi sholat sunat itu nanti bisa menjadi penutup atau penyempurna terhadap sholat-sholat wajib yang kita kerjakan. Barangkali di sana sini memang banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak ketidaksempurnaannya, maka nanti dari pahala amal-amal ibadah sunat itu yang akan diambil oleh Allah untuk bisa menyempurnakannya. Demikian sebagai pengantar akan saya gambarkan skemanya dulu supaya gampang dipahami. Ya. Jadi tempo hari kan gini ya, di sholat itu kan dibagi dua, ya. Ya. Sholat fardu sama sholat sunnah. Tatawu namanya kalau sholat sunnah itu tatawu, ya. Sholat tatawu ini artinya sholat sunat. Tatawu, ya. Ya. Sholat fardu ini dibagi lagi, ya, menjadi dua. Ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, gini kalau dibuat skemanya itu kayak gini ya. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu yaitu kewajiban yang harus dilakukan masing-masing personal. Ya ini. Kalau tidak dilakukan ya kita sendiri yang tahu akibatnya. Itu fardu ain namanya. Fardu kifayah itu apabila ada sebagian umat Islam yang lakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Artinya dianggap tidak berdosa. Contohnya apa? Sholat mayit. Ya, sholat jenazah di sini contohnya. Fardu ain. Nah, sekarang kita akan bicarakan sholat tatawu ini. Sholat tatawu ini dibagi dua. Ya. Ada yang bisababin, bersebab bisababin, ada bi ghairi sababin, tanpa sebab. Ya. Ya. Jadi sholat sunat ini, tatawu sholat sunat, ada yang sholat sunat dilakukan karena ada sebabnya, ada juga sholat sunat yang dilakukan karena tanpa sebab. Ya. Contohnya kita masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumah Allah, maka jangan langsung duduk sebelum melakukan sholat sunat 2 rakaat. Disebut sholat sunat apa? Tahiyatul masjid namanya. Sholat tahiyat masjid. Sholat menghormati masjidnya Allah. Ya. Jadi bukan menghormati masjid, menghormati yang punya masjid. Ya, ya Allah punya masjid. Itu tata kromonya, aturannya begitu. Dan itu termasuk sunat muakkad. Nah, jadi di sini nanti jadi pembagian lain sholat tatawu itu kalau ditarik ke sini ada yang namanya muakkad. Muakkad.
Muakkadun, ada yang ghairu muakkad. Ya. Muakkad itu yang dimaksud dengan sholat sunat muakkad yang Nabi sepanjang hayatnya nggak tahu nggak dilakoni. Nabi itu namanya muakkad. Contohnya kayak sholat witir. Sholat witir yang sehabis sholat isya itu biasanya kita dilanjutkan. Boleh juga nanti setelah bangun tengah malam. Itu saking pentingnya sholat witir ini sampai Nabi kalau berkendaraan di atas onta pun tetap dia melakukan sholat witir. Saking pentingnya. Ya, termasuk juga sholat sunat muakkad di sini, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Nabi sepanjang hayatnya nggak pernah meninggalkan. Ya, penting. Bahkan sholat yang paling afdol itu, sholat sunnah setelah sholat fardu itu adalah sholat tahajud. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah dari beberapa ayat dan surat. Saking pentingnya ya. Nah, itu artinya muakkad, penting. Ghairu muakkad ini kurang penting. Ya. Contohnya sholat muakkad sebelum duhur itu kita sholat sunatnya 4 Pak Hadi. 4 rakaat. Sesudah sholat duhur 4 rakaat lagi. Kalau bisa kita lakukan semuanya, kata Nabi, besok di surga akan dibuatkan istana oleh Allah itu. Saking besarnya Pak pahalanya itu ya. Tapi kalau kita sudah terlambat datang ke masjid, biasanya nggak sempat itu ya. Nah, jadi yang bagus itu kalau mulai sudah Gus Dur nyanyi Gus Dur itu kira-kira, Sholawatan bukan nyanyi. Ya saya menyebutnya nyanyi ya, sholawatan ya, atau wiritan ya, wiritan. Apa itu sholawat apa namanya yang dibaca Gus Dur biasanya itu ya? Itu jeda waktunya. Kira-kira berapa menit lagi tuh? Kalau sholawat pertama, ya Rasulullah itu setengah jam sebelumnya. Nggak sampai mungkin. Enggak, setengah jam sebelumnya. Setelah itu 1/4 jam. Ya, 1/4 jam. Tahrim. Ya, kurang lebih 1/4 jam. Kalau kita bisa datang seperti itu, sudah wudhu dari rumah, itu bisa lebih sempurna. Bisa sholat wudhu juga. Ya, sholat wudhu boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Sholat sunat wudhu. Itu luar biasa juga. Terus setelah sampai di masjid, bisa sholat tahiyat masjid. Setelah habis adzan duhur, kita sholat sunat duhur 4 rakaat tadi itu. 2 rakaat itu disebut muakkad. Ini 2 rakaatnya muakkad. 2 rakaat berikutnya lagi ghairu muakkad. Sebelum duhur. Sesudah duhur lagi 2 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat sebelumnya, ditambah lagi 2 rakaat itu ya, di situ yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat itu ghairu muakkad. Artinya Nabi itu kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak dilakukan yang 2 rakaat berikutnya itu. Tapi yang 2 rakaat yang sebelum dan sesudahnya nggak pernah ditinggal oleh Nabi. Itu dikatakan muakkad. Nah, itu contohnya. Jadi ini muakkad. Nah, jadi sholat sunat itu bila ditinjau dari segi kepentingannya, maka lahirlah istilahnya sholat sunat muakkad, sholat sunat ghairu muakkad. Ditinjau dari pentingnya sholat itu dikerjakan. Kalau ditinjau dari sebabnya, ada 2. Ada sholat sunat dikerjakan bersebab, ada tanpa sebab. Yang bersebab itu apa contohnya? Ya, sholat apa istilahnya kalau sholat sunat matahari itu apa? Kusuf ya, gerhana matahari itu kusuf ya. Sholat kusuf ya. Sholatul, apa merah ini biar sholatul kusuf. Nah, kayak gini tulisannya. Ya. Sholatul kusufi itu berarti sholat gerhana matahari. Kalau bulan sholat khusufi, ya khusufi. Kalau bulan itu sholatul khusufi. Ya, ada khusufi, ada kusufi ya. Khusufi. Ya, gerhana bulan. Kita di sini biasa dikerjakan ya. Kerjakan. Biasanya nek gerhana bulan itu hampir setiap tahun terjadi. Nek gerhana bulan, nek gerhana matahari jarang-jarang. Ini luar biasa. Cuman harus didahului dengan khutbah biasanya. Jadi koyok sholat apa ya?
Kayak sholat Jumat ya, khutbah dulu baru sholat. Nah, itu ini. Baik sholat gerhana matahari. Ini disebabkan sholat sunnah lakukan karena sebab, bersebab. Apalagi sholat Idul Fitri. Kenapa kita sholat Idul Fitri? Karena tanggal 1 Syawal. Nggak ada orang sholat Idul Fitri kok tanggal 2 Syawal, apalagi tanggal 3, nggak ada. Ya. Kenapa kita sholat Idul Adha? Karena 10 Zulhijjah itu bersebab. Selama itu bersebab. Nah, itu namanya sholat sunnah, itu ada sebab yang tanpa sebab. Ini apa contohnya? Sholat tanpa sebab. Sholat tasbih. Ya. Sholat istisqa masuk nggak? Hah? Sholatnya permohonan hujan. Iya, masuk di sini. Sholat istiqomah masuk di sini. Ya. Kenapa kita sholat sunnah? Karena sebab terjadi kekeringan. Ya, ingin ya. Apa tadi contohnya yang sholat? Sholat itu kan minimal seumur hidup sekali. Minimal. Tanpa sebab itu ya, betul ya. Tanpa sebab. Ya, ingin kedekatan. Sholat duha. Sholat duha itu dilakukan tanpa sebab. Apalagi? Banyak. Sholat taubat. Taubat itu bersebab. Sebab merasa banyak salah kepada itu bersebab ya. Sholat hajat. Ya bersebab karena ada hajat. Apalagi? Sholat safar. Sholat sunat safar. Enggak, bukan sholat safar. Sholat sunat safar. Sholat sunat safar itu jarang kita lakukan ini. Kalau kita mau berangkat, mau sebelum meninggalkan rumah, itu dianjurkan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat safar namanya. Kita memohon kepada Allah supaya kita dalam menempuh perjalanan itu diselamatkan pulang pergi. Itu sholat sunat safar namanya. Itu bersebab juga. Ya, di Kalimantan itu kalau ada orang mau berangkat ke Tanah Suci, biasanya itu diundang orang itu untuk sholat sunat safar berjamaah. Iya. Terus di pojok rumah sana, pojok sana itu diadzani. Ya, aku karena sering ke Kalimantan sering menemukan kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi sholat sunat itu ada yang dilakukan karena sebab, ada yang dilakukan karena tanpa sebab. Seperti sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu waktunya nggak ditentukan. Iya, tidak ada ikatan waktu, jumlah rakaatnya juga terserah. Andaikan mampu kita 100 rakaat dalam satu malam, ya silakan lakukan. Sholat sunat mutlak artinya sudah terikat. Itu dilakukan semata-mata karena ingin taqarrub, supaya kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ada yang ditinjau dari sebabnya, ada yang ditinjau tanpa sebab. Ada yang sholat sunat dilakukan karena dianggap penting. Dianggap penting itu karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Ada yang gairu akad kurang penting, Rasulullah kadang-kadang lakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Sampai di sini pengantarnya. Monggo mungkin kita lebih banyak berdialog, berdiskusi tentang sholat sunat ini. Tatawu itu katanya menunggu waktu. Apa? Tatawu itu sholat sunat. Sholat sunat itu sinonim dengan sholatus sunat, sholat tatawu. Ya. Oh, sholat menunggu apa? Menunggu waktu. Iya. Itu namanya sholat intidhor. Ya. Pernah dengar ya? Contohnya sebelum apa namanya ini? Kalau hari Jumat itu ada nggak sholat qobliyah Jum'ah? Ada? Nggak ada. Lah kok banyak orang yang melakukan? pertama kan sholat tahiyat masjid. Iya, itu karena masuk masjid. Iya. Setelah masuk masjid banyak yang sholat lagi. Kemungkinannya itu dulu. Kalau nggak sholat intidhor, ya sholat mutlak itu tadi. Ya sholat sunat mutlak. Nggak apa-apa, boleh. Bukan qobliyah. Jumat itu nggak ada qobliyahnya, ba'diyahnya ada. Iya, ada. Ya. Sholat maghrib itu ada orang yang mengatakan qobliyahnya nggak ada. Sebetulnya ada. Ada masalah maghrib itu. Cuman itu tadi ini. Gairu muakkad. Nabi itu kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak lakukan. Ya. Tapi ada yang mengatakan karena hadisnya kurang kuat, wes dianggap nggak ada sholat qobliyah maghrib itu. Yang kuat itu sesudah maghrib. Seperti itu. Jadi apa tadi? Sholat intidhor namanya ya.
kalau intidor itu menunggu waktu. Ya, ya. Salat intidor kayak gini tulisannya. Intidor. Intidor. Intidorul wakti ya. Nah, maksudnya, jadi kalau kita lakukan, pertama masuk masjid hari Jumat kan sholat tahiyat masjid, iya ya. Kepingin sholat lagi, itu namanya sholat intidor. Berapa? 2 rakaat. Kalau kurang lagi masih lama menunggu khotibnya baru datang, kira-kira terus sholat lagi, sholat sunat mutlak, gak apa-apa. Boleh, sampai berapa rakaat. Ya, itu. Jadi ada orang menyebutnya, sebelum sholat Jumat itu ada yang menyebutnya sholat intidor, ada juga yang menyebutnya sholat sunat mutlak. Ya, mutlak. Nah, boleh dua-duanya. Tapi jangan disebut sholat qobliyah. Sama dengan isya. Sebelum isya itu nanti saya sudah asal kita sholat isya, tidak ada qobliyah isya itu. Ya, bisa mutlak, bisa jatuhnya sholat intidor juga. Menunggu waktunya atau isya gitu ya. Nggak ada. Nah, tapi ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Likulli baina adzanin wa iqamatin sholatun. Ya. Tiap-tiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Ya, tiap-tiap sehabis adzan sebelum diqamat itu ada sholat sunat. Sholat sunat ini maksud itu macam-macam. Ada yang sifatnya qobliyah, ada yang sifatnya mutlak atau intidor itu tadi. Untuk sholat isya itu bukan qobliyah isya namanya, nggak ada qobliyah isya, tidak diterangkan di dalam hadis. Jadi yang ada itu kalau orang mau sholat sunat qobliyah isya itu, kalau nggak sholat intidor ya sholat mutlak. Tapi ada juga yang langsung komat. Ya ada. Kalau saudara kita di Muhammadiyah biasanya langsung dikomati. Ya, itu karena pemahamannya nggak ada sholat qobliyah. Ya. Tapi tadinya apalagi kalau kita ke masjid, rugilah kita kalau asalkan ada tuntunannya dikerjakan. Minimal sholat sunat mutlak itu. Oh, kita sudah rugi datang ke masjid kan tujuannya niatnya mau sholat ya, perbanyak. Termasuk yang masih jarang kita lakukan, habis sholat maghrib, antara maghrib dan isya itu ada sholat 6 rakaat. Namanya sholat sunat awabin. Pernah dengar? Awabin, bukan tawabin, awabin. Sholat sunat awabin itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sebanyak 6 rakaat. Kata Nabi, siapa orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunat awabin, dihitung sama dengan sholatnya 1 tahun. Ya, 1 tahun hitungannya. Jadi emang Pak ya, seandainya kita bisa itu, habis sholat maghrib, habis sholat sunat, dia maghrib itu, terus ya berzikir dulu, kira-kira diatur jaraknya antara isya dengan maghrib. Jadi jangan langsung gitu loh ya. Ada jedanya sedikit. Nanti kira-kira masih sempat berzikir masuk waktu isya. Dan nggak usah pulang kita ke rumah. Ya intidor ini nanti intidor itu nanti menunggu waktu datangnya sholat isya. Ya. Maka sholat intidor ini banyak. Bisa jatuhnya sholat mutlak, bisa sholat awabin juga itu karena sambil menunggu waktu itu bisa macam-macam. Ya. Pokoknya diperintahkan oleh Nabi itu perbanyaklah melakukan sujud, terutama ketika kita di masjid. Masjid itu artinya apa? Masjid itu dari kata sajadah, ya. Sajadah ini. Terus fi'il mudhari'nya yasjudu. Terus kata masdarnya masjidun. Ya. Sajadah ini artinya bersujud. Telah bersujud, yasjudu sedang bersujud atau sedang akan bersujud. Masjidun ini artinya tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Maka kalau kita ke masjid ada waktu-waktu senggang itu, sebetulnya yang perlu diperbanyak ini ya sujud. Sujud, kita bersujud. Banyak melakukan sholat sunat lah maksudnya gitu ya. Ya. Yang kedua memperbanyak zikir. Kalau kita di Masjidil Haram di sana itu dianjurkan yang diperbanyak tawaf. Karena di masjid yang lain nggak ada istilah tawaf. Tawaf itu cuma adanya di Masjidil Haram. Maka orang kalau nanti menunaikan haji dan umroh itu pokoknya yang diperbanyak di sana itu tawafnya. Tawaf. Pokoknya
Setiap habis sholat 5 waktu itu tawaf lagi, tawaf lagi. Tawaf sunnah namanya ya. Jadi tawaf itu ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf rukun, yang macam-macam itu. Maka orang yang mau menunaikan haji dan umrah itu harus paham itu macam-macam tawaf, ya. Karena memang di dalam hadis itu yang perlu diperbanyak. Kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau kita di masjid kita di sini tuh yang perlu diperbanyak sujud. Ya. Sujud, perbanyak sujud. Ya. Kalau capek ditambahin dengan zikir, perbanyak zikir. Memang masjid tujuan utamanya masjid itu dibangun namanya masjid, tempat sujud. Sujud itu berarti kita mendekat kepada Allah. Maka ada Nabi mengatakan, sedekat-dekat hambaku kepadaku ialah di saat dia sujud. Maka ketika kita sujud, perbanyaklah membaca doa di dalam sujud itu. Karena paling cepat dijawab ketika doa dalam sujud. Perbanyak membaca doa. Jadi doa apa biasanya itu? Yang kita baca kalau sujud apa doanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau sholat biasa itu, atau kita sholat berjamaah sekurang-kurangnya 3. Ya. Tapi kalau kita misalnya sholat sendirian mau dibaca sampai 11 kali atau 30 kali boleh. Ya. Semakin panjang lama nempleknya dahi kita di ini, semakin khusyuk kita. Dan insya Allah penyakit-penyakit yang sering kepala koyok migrain nanti akan hilang. Karena iya, darah tinggi. Karena jantung itu nggak repot memompa darah. Nah, seperti itu. Maka kalau kita tahu sebetulnya manfaat sholat dikaitkan dengan kesehatan itu luar biasa Pak Iwannya. Cuman kita kadang-kadang karena melakukannya kecepatan, kita terburu-buru. Ya, coba kalau kita rukuknya diperpanjang, sujudnya sehat kita. Insya Allah nggak pernah penyakit bokong juga ya. Monggo sampai di sini ada lagi, silakan. Apa? Sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu, oh iya tadi, ya gini ya. Iya. Tempo hari sudah saya sholat rawatib itu, nah begini. Saya tak hapus dulu ini ya. Nah, gambarnya begini. Jadi tahu tadi sholat sunat ya. Ada yang rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang mengikut kepada sholat fardu. Ya, rawatib. Sholat sunat yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu disebut sholat nawafil. Nah, nawafil. Ya. Rawatib itu sholat sunat yang dikaitkan dengan sholat fardu. Ada yang qobliyah. Qobliyah itu sebelum kita melakukan sholat fardu, kita sholat sebelumnya itu namanya sholat rawatib. Qobliyah. Ada yang ba'diyah. Misalnya nanti kita sholat isya, setelah sholat isya kita sholat sunat lagi 2 rakaat. Ya itu namanya ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, sesudah ba'diyah namanya. Nah itu namanya ini. Kalau nawafil ini sholat sunat yang tidak terikat dengan apa tadi? Dengan fardu ya. Nah, sholat ini dibagi lagi tadi, pembagiannya kayak gitu tadi, dibagi. Ada yang bisa babin tadi bersebab, ya, bisa babin. Ada bi ghairi sababin, ya, bi ghairi sababin. Berarti rawatib ini harus ikut di fardu Pak, di atasnya itu. Fardu kan ada lain, ada upaya, berarti rawatib ikut di fardu. Enggak kan, karena ini kan fardu lawannya sunnah. Rawatib ini masuk sholat sunnah, jadi betul kayak gini. Kalau yang di atas itu fardu itu cuma 2, fardu ain, fardu kifayah. Ya. Tapi ini rawatib kan ikut di fardu. Sholat fardu yang mana digunakan untuk sholat
Iya, tapi tetap namanya sholat sunnah. Tetap sholat sunnah, jadi tetap masuk di tatawud sholat sunnah. Artinya kalau digambar supaya mudah dipahami. Ya, seperti itu. Jadi jumlahnya banyak sekali. Maka kata Nabi SAW itu, besok orang yang paling banyak melakukan sujud. Sujud. Bahkan sujud itu ada sujud disunatkan di luar sholat. Pernah dengar gak? Dianjurkan sujud di luar sholat. Sujud apa namanya? Sujud syukur. Sujud syukur itu sembarang. Sekarang kita kena merasa, alhamdulillah, di mana-mana kena banjir ya Pak Imamnya. Di Jombang banjir, di Malang banjir, di Pasuruan banjir, Bojonegoro banjir. Alhamdulillah di Surabaya kita sujud syukur. Ya. Apa yang dibaca kalau sujud syukur? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dibaca sebanyak-banyaknya sampai 11 kali kalau perlu. Sujud syukur. Ya. Jadi karena kita merasa Allah memberikan apa ya? Ya, atau mungkin kita dapat rezeki. Ya, alhamdulillah usaha kita ini usahanya si Fulan nggak maju-maju, kita alhamdulillah syukur lagi ya. Ya. Ya, bal-balan menang, boleh bersyukur. Ya. Ya. Banyaklah pokoknya. Pokoknya sujud syukur itu dilakukan dua sebabnya. Pertama sebab kita merasa Allah memberikan karunia dan nikmat banyak sekali, terutama yang ini tuh, maka kita sujud syukur. Yang kedua, sujud syukur dilakukan karena Allah menyelamatkan kita dari bahaya. Termasuk petinju yang baru muka olahan langsung seperti iya, bersyukur. Itu yang dari Mekah itu. Iya. Karena semuanya, iya, semuanya yang mendatangkan bahaya ya Allah, yang mendatangkan karunia dan nikmat kepada Allah kita aja ya. Ya, jadi harapannya tuh kalau kita banyak bersyukur, mungkin orang lain kena masalah, semua hidupnya kena banjir, kena gempa, karena kita enggak, karena itu pengaruhnya bersyukur. Jarang kita lakukan. Pimpinannya Sopo itu biasanya kalau naik pesawat, kalau turun dari pesawat itu langsung sujud. Malah Katolik itu yang mempraktekkan. Paulus ya. Coba perhatikan Paulus itu kalau ini mesti sampai di pesawat mesti sujud. Mestinya itu ajaran Islam itu. Ya misalnya kita berangkat dari Surabaya tadi, sebelum berangkat sholat sunat safar dulu ya, 2 rakaat ya. Minta kepada Allah supaya perjalanan dimudahkan, tidak ada masalah nanti. Bayangkan kalau kena macet. Ya. Terus sebelum berangkat kita sholat sunat. Sampai di tujuan di Malang kita sujud syukur lagi. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada masalah di jalan gini ya, syukur gitu ya. Nanti perjalanan sebelumnya terus diberikan kemudahan terus oleh Allah. Tapi ini belum terbiasa kita lakukan. Kalau saya syukur itu sering saya lakukan mulai kerja sampai dini hari masih, karena apa? Saya sering berangkat pagi itu melihat ada orang lewat jatuh ke pintu motor. Itu saya seperti kerjaan. Saya setelah duha langsung sujud syukur karena saya dalam Iya. Bahkan ada anak sekolah tujuan terus setelah nyalip saya kepleset uli di banyu air pasang, jatuh tambah truk, itu saya lihat mata kami. Iya. Itu saya melakukan sering termasuk saat ini kerja di sekolah, saya datang karena perjalanan saya selamat di perjalanan, lihat seperti itu masih ingat. Saya selalu sujud. Iya, sujud iya. Jadi sujud syukur itu kapan saja. Bisa juga kita lakukan sesudah sholat sunat ya. Sesudah sholat sunat, sesudah wirid, kata kita sebelum pulang ke rumah ya. Kita sujud aja. Ya. Doa ya. Berapa kali? 2 kali. Rata-rata kalau sujud itu 2 kali. Sujud syukur 2 kali ya gini ya. Ya. Baca sujud lagi. Ya yang dibaca itu tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Ya saja ya tasbih. Tapi kalau bersyukur tidak harus bersujud, Pak. Gimana? Kalau bersyukur tidak harus bersujud. Tidak harus bersyukur. Tapi sujud itu salah satu bentuk syukur. Ya gitu. Jadi bersujud itu salah satu bentuk syukur kepada Allah. Ruku juga ya. Tapi yang namanya bersyukur tidak dengan sujud. Ya begitu. Ya.
Karena begini, karena syukur itu dibagi tiga. Syukur dibagi tiga. Syukur yang paling tinggi itu syukur as-syukru fil qalbi. Ya. Contohnya syukur bil qalbi kayak gini, kita merasa alhamdulillah ya, mulai pagi sampai sekarang kita masih bisa bernapas, masih bisa gelegean, masih bisa buang air kecil, masih bisa buang angin. Coba Pak, nggak bisa buang angin Pak, mahal biayanya ke rumah sakit aja. Itu kita merasa alhamdulillah cuaca masih bagus di mana-mana, banjir kini ya. Alhamdulillah negeri kita di mana-mana orang nggak bisa tidur, perang terus kayak di Palestina kita ya. Itu kita merasa betapa Allah ini ya. Itu namanya asyukru fil qalbi. Alhamdulillah Pak Iwan, banyak adik-adik kita sudah dipanggil oleh Allah ya. Saudara-saudara kita dipanggil ini. Kita alhamdulillah ya, masih sehat. Kita masih bisa ke masjid. Banyak orang-orang mau ke masjid gak bisa apa-apa ya kan. Itu dirasakan Pak. Itu syukur bil qalbi. Ini yang paling tinggi nilainya. Nanti kalau sudah muncul syukur dalam hati, mulut kita itu akan otomatis alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala. Itu namanya asyukru bil lisan. Ya. Jadi ini syukur itu kalau dibagi kayak gini. Syukur. Syukron itu kan artinya terima kasih. Jadi kalau dibagi tiga ya. Ya. Syukur bil qalbi tadi itu yang saya jelaskan. Syukur dalam hati. Terus yang kedua, syukur bil lisan. Bil lisan, dengan lesan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Terus syukur bil af'al. Dengan tindakan. Bil af'al. Seperti kita sholat ini, kita datang ke syukur bil af'al ini. Nanti ada saatnya nanti kita kepingin ke masjid, kepingin sholat, apa sudah lumpuh, nggak bisa apa-apa. Termasuk jadi syukur ini dari sini dulu dirasakan Indonesia. Makanya kita kalau habis sholat itu, kenapa kita jangan langsung beranjak? Ya tefakkur dulu kayak gini, renung kayak Allah. Aku masih bisa bernapas ya, masih penglihatanku masih terang, pendengaranku masih ini, masih bisa makan kacang, orang itu sudah untungnya masih bisa gelegean, masih bisa buang air, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa. Itu tetangga itu sudah lumpuh sih pakai didorong terus, kita masih itu dirasakan ya, tafakkur kan. Ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah, itu yang syukur seperti itu. Ya, merenung memikirkan karunia yang Allah nggak ada putusnya diberikan kepada kita itu. Ya, ini rasa. Kalau ini nanti sudah muncul, ini ikut ini syukur bil lisan ini ya. Ya. Gimana Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah Pak Hi, berkat doanya sampean. Bagaimana Pak Iwan usahanya hari? Alhamdulillah Pak Hi lancar. Bagaimana Pak Widodo keluarga di rumah? Alhamdulillah berkat doa kita semua sehat. Iya itu ya, otomatis. Ya, jadi dari sini. Daripada ngomong alhamdulillah tapi kosong. jadi alhamdulillah itu munculnya dari sini dulu, dirasakan. Ya Allah. Coba Pak Siswanto, nggak bisa pipis, kira-kira apa yang terjadi? Oh, bawa ke dokter jutaan Pak. Nggak bisa buang angin saja sudah masalah. Nah, gini ya, ini dirasakan bil afal. Kalau bil afal ini caranya syukur dengan perbuatan, cara rawat, jaga, pelihara. Gitu ya. Seperti kita ini dikasih akal oleh Allah, rawat akal kita, pelihara akal kita. Dikasih apa namanya ini paru-paru, dikasih jantung ya, rawat paru-paru kita ini. Jangan dikasih makanan-makanan yang terawat, jaga, pelihara. Ini bila hafal ini, rawat, jaga, pelihara. Dikasih sepeda motor, rawat, jaga, pelihara. Nggak boleh, Pak Iman, sepeda motornya kok nggak dikunci Pak Iman, banyak maling. Apa-apa Pak, ya aku wes tawakal. Nggak tawakal itu, tawakal keliru. Giliran remeng. Iya. Kayak dulurku. Musim hujan kayak gini kan bocor di sana, bocor di sini. Istrinya, Pak, rumahnya kalau Pak Lala bocor semua. Lah iya Bu, kan masih ada yang sampean yang ngale ke situ ya nggak bocor. Nanti kalau bocor ya, pindah ke situ ya nggak gini ya. Ini nggak begitu tuh. Ini kalau sudah dikasih bocor rumah kita itu sudah diperintahkan, sudah suruh rawat, jaga, pelihara. Kalau dibiarkan tambah rusak.
berani manjat. Iya, itu Pak Hayiku biarkan kayak iso manjat. Rawat jaga. Dikasih anak, bagaimana bersyukur kita kepada kasih ya? Rawat jaga, pelihara mendidik dengan baik. Dikasih istri, rawat jaga, pelihara. Ojo disentak terus dunia yang cepat mati nanti. Gitu Pak. Ini ya. Jadi ini syukur perbuatan ini itu ya, katanya rawat jaga pelihara, rawat jaga pelihara. Ya. Istri kita, suami kita, anak kita kan rezeki semua itu ya. Rumah kita, apalagi? Ya tubuh kita ini, mata kita, rawat jaga pelihara. Nah, dulu saya keliru Pak Margito. Dulu saya tuh waktu belum banyak penyakit yang masuk ke tubuh. Kalau disuruh periksa paling males Pak, nggak mau aku. Soalnya begini, engkau nanti naik ke dokter terus dibilangin penyakitnya begini, tambah kayak iso turu aku. Dulu aku punya pandangan, ternyata keliru itu kalau dikaitkan dengan ini ya. Nggak dirawat. Iya, benar salah. Saya merasakan sendiri. Ya, rawat deh. Orang yang tahu tentang penyakit kan dokter, tahu sekolah kok. Jangan ke dukun dulu ya. Dokter dulu. Ya. Seperti saya diberitahu sama istrinya Pak Warsono ini. Paling katanya kalau disuruh ke dokter itu kata istrinya malas dia. Iya. Jadi lebih mengandalkan obat-obat herbal. Saya bilang iya juga Bu, obat herbal juga iya, tapi obat herbal itu kan belum jelas juga. Tapi kalau sudah dokter pernah sekolah orangnya ya. Sekolah untuk mencapai kedokteran itu berapa tahun? Lebih 5 tahun itu baru ya. Apalagi kalau spesialis. Beda kan orang pernah sekolah dengan yang tidak pernah. Ya, masa sama ilmu seperti ini. Nah, itu. Ini rawat jaga. Apa saja ini? Mobil, sekarang kita punya mobil cenderung dipakai saja begini ya, bensinnya apa enggak digini ya rusak, iya kan? Misalnya mata kita cuma dipakai nggak dirawat, hidung kita, kuping kita ini gigi nggak rawat ini, rawat jaga pelihara rawat jaga. Ini namanya syukur dengan perbuatan. Nah jadi itu syukur ini. Tapi ini yang paling ini tadi ini. Jadi dengan hati. Ya, dengan hati ini caranya selalu memikirkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita merasa alhamdulillah sehat. Bandingkan dengan orang lain. Ya, kita masih sehat. Orang lain sudah lumpuh. Kita masih bisa berjalan ke masjid. Orang itu cuma di rumah nggak bisa apa-apa. Ya, kita masih enak makannya. Orang lain untungnya wes mereka lekap ya. Kita masih kuat makan kacang. Ini di sini Pak. Luar biasa. Ya syukur nikmat, makanya dikatakan syukur. Syukur nikmat insya Allah selamat. Contohnya gini, saya cuma punya sepeda ontel. Iya. Itu nggak usah melihat yang punya sepeda motor, nggak usah melihat yang punya mobil. Lihatlah yang jalan itu. Ya itu. Seperti itu tidak ada penyakit. Ya itu caranya begitu. Bagaimana caranya supaya kita selalu bersyukur nikmat? Jangan selalu dangak melihat orang, nggak pernah syukur nanti. Ya, selalu betul itu. Selalu kita ya. Jadi caranya gini. Alhamdulillah kita masih berjalan. Itu lumpuh. Ya kan, lumpuh. Alhamdulillah kita masih bisa duduk. Itu jangankan duduk, membalik ke kiri kanan nggak bisa apa-apa. Kita pakai sepeda motor, pakai sepeda engkol. Alhamdulillah kita punya sepeda. Itu saya jalan kaki. Yang punya sepeda motor alhamdulillah. Itu masih pakai sepeda engkol. Yang punya mobil nanti alhamdulillah kita nggak kehujanan. Pak Widodo pakai sepeda motor dan kehujanan kan jadi. Terus begitu Pak melihat ke bawah. Pasti apa tadi syukur nikmatnya. Ada yang melihat ke atas syukur nikmat. Ada yang harus melihat ke atas ilmu agama. Iya. Kalau melihat ke atas itu urusan agama. Iya. Orang itu bisa tahfiz Quran. Iya betul. Ya kita nggak bisa. Iya. Tapi kalau urusan dunia kita harus. Iya betul. Ya ada penempatannya ya. Jadi kalau urusan keimanan, urusan keilmuan itu kita harus gini. Kalau dia bisa, masa saya nggak bisa gitu ya. Maksudnya untuk motivasi. Tapi kalau tadi urusan harta, kalau kita nggak terus gitu, malah kita nggak bersyukur Pak nanti. Jadi bersyukur itu ya lihat ke bawah katanya, lihat ke bawah. Makanya kalau kita sholat dianjurkan lihat ke bawah nggak? Kalau kita sholat kan gini. Nah, jangan kayak gini kalau sholat ya. Ya selalu itu aja. Oke, seperti itu. Monggo, ada lagi? Monggo, silakan. Jadi rumahnya lain
Gak apa-apa. Pokok masalah-masalah keislaman. Masalah sholat. Pokoknya kita sholat id ya. Iya. Banyak jamaahnya. Iya. Dan kita dapat besok yang tengah kita air. Kemudian kita membuang air, membuang angin. Iya. Itu boleh ditahan atau? Oh, jangan ditahan. Ditahan nanti tahu terjadi apa-apa. Iya. Terus maksudnya? Tapi kalau umpamanya dikeluarkan, kan ganggu jamaah lain. Oh, buang angin ini ya, buang angin. Iya. Nah ini saya kadang-kadang mikir ini Kalau mau keluar itu kan banyak jamaah. enggak, kalau sudah karena darurat kita itu melanggar di depannya orang sholat nggak boleh Pak kalau dalam keadaan biasa. Dosanya besar sekali kalau kita orang sholat lewati. Tapi karena kalau darurat, daripada di sini nanti nek ngowos ngeracun orang. Dan gak enak juga, menek muni malah orang bisa tertawa nanti. Ya udahlah kita ya gini, apalagi kita perutnya gini, ya jadi ya sudah. Atau lewat nyerang sini nggak apa-apa, dibolehkan dalam situasi darurat. Lewat orang. Iya, tapi begini, kalau memang perutnya sudah rodo-rodo nggak pati enak itu nggak usah maksa tengah di belakang aja biar gampang. Di belakang sini ubunnya atau di pojok kiri kanan situ jadi gampang kalau keluar kan. Yang menjadi masalah kan di tengah. Kalau di tengah mau keluar pasti nerobos kan ya. Ya. Tapi biasanya kalau begitu nggak sekonyong-konyong kok, biasanya sudah terasa sebelumnya itu ya. Iya. Apalagi nek lagi mencret, jangan di tengah. Bisa terjadi. Iya. Ya gitu kira-kira ya. Makanya Pak, di belakang imam ini, di sini kalau belakang imam ini, mestinya orang yang berdiri sini yang kira-kira juga mampu jadi imam. Kalau ada masalah di sini imamnya, ya contohnya saya dulu waktu beberapa tahun yang lalu, kan saya yang mimpin sholat Jumat geblak saya, vertigonya kumat. Waktu itu saya ngomong sama Pak Yanuar, ganti aku nggak bisa, Pak Hai aja, aku nggak kuat ini nggak kinta ya, tetap aku. Belum sampai Al-Fatihah geblak sini. Terus Pak Yanuar itu dibubarkan sholatnya, diulangi lagi dari awal. Mestinya nggak usah kalau gitu kasusnya. Langsung ini imamnya geplak, maju aja ke sini, melanjutkan, nggak usah diulangi lagi. Kalau misalnya sudah baca Al-Fatihah sampai iya karena budua iya kan, nanti tinggal lanjutkan. Ihdina ya gitu. Seperti itu Pak. Tapi memang nggak gampang kalau nggak pernah berpraktek tiba-tiba kayak gitu, kadang-kadang memang. Makanya saya waktu di Muteran ada pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran di Bahrain. Iya. Itu ada Ustadz Masrul ya. Itu ketat. Kalau di belakangnya beliau bukan orang yang hafal Quran atau banyak menguasai surat, diusir. Geser. Ya itu kan itu. Ya itu. Untuk jaga nih. Kalau terjadi apa-apa sama imamnya. Iya. Jadi dilihat dulu di belakang beliau itu siapa. Kalau beliau jadi imam. Geser. Jadi agak orang yang nggak nerima keras, diusir, bukan, justru untuk itu menanti. Itulah sebabnya juga rata-rata masjid tempat pasti ada pintu di sebelahnya ya. Apa kira-kira maksudnya pintu itu ya? Mempermudah supaya jangan nerobos imamnya nanti kalau ada masalah gitu loh, jadi pintu dari situ ya. Iya. Seperti pernah ada cerita di suatu saat itu yang mungkin imamnya ya tadi kentut itu. Jadi nggak ada yang ganti, terus sujudnya lama sekali gini satu-satu kalau ini imamnya ternyata lari lewat samping ya. Ini kasus ini. Kasus ya. Pernah terjadi di Balikpapan juga. Ini cerita apa namanya teman saya di Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Jadi ada sholat jenazah. Ya, sholat orang ini terlanjur dipanggil ustadz. Enggak, padahal itu dipanggil ustadz itu kan berat bebannya. Dipanggil ustadz terlanjur, semua orang ambil ustadz ya di kampung itu. Tiba-tiba ada orang mati yang biasanya mudirnya itu nggak ada. Karena ini sudah dipanggil ustadz, disuruh memimpin sholat jenazah. Pengalaman pertama, sebelumnya nggak pernah memimpin sholat jenazah. Apa yang terjadi? Jenazahnya disujuti. Padahal orang sholat jenazah itu kan nggak ada sujud, nggak ada ruku ya. Ini disujuti sholat jenazahnya. Jadi orang ini keton semua yang di belakang. Ya. Ini kok ada imam kok
Barusan kali ini aku melihat imam kok sholat jenazah disujuti. Setelah selesai ditanya, kenapa sampean kok jenazahnya disujuti? Alasannya, saya melihat jenazah ini terlalu banyak dosanya katanya. ngeles. Ah? Terakhir ya monggo silakan. Ya. Sementara di jadwal sholat itu kenapa muncul istilah jadwal imam sholat rawatib, tidak sholat wajibnya saja yang dijadwal? Imam rawatib ya. Ya itu kan rawatib itu kaitannya yaitu yang 5 waktu itu yang disebut rawatib itu 5 waktu. Saya gini, kenapa ada ditulis ada jadwal sholat zuhur, rawatib, itu kan tidak. Enggak, tapi itu kebiasaan yang di masyarakat kita itu imam rawatib itu maksudnya imam sholat 5 waktu itu. Tuh, jadi imam rawatib. Iya, bukan salah kaprah juga, tapi sudah begitu yang diterima. Ya, begitu yang diterima. Maka tadi itu sholat sunat yang mau ikut kepada sholat 5 waktu disebut sholat sunat rawatib. Jadi kalau ada kata-kata rawatib itu yang dimaksud itu duhur, asar, maghrib, isya. Istilah saja gitu Pak ya. Ini contohnya. Cukup ya? Cukup, baik. Bapak-bapak sekalian dan dirahmati Allah dan yang kami hormati, karena waktu isya telah memanggil kita untuk menunaikan sholat isya. Bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan sholat ini yang memang tidak ada habisnya, di setiap kita ada kajian gini, senantiasa kita saling berdiskusi seperti ini. Berdiskusi, bertanya jawab, berdialog. Satu yang bertanya, yang lainnya akan paham semuanya. Gitu ya Pak ya. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.